Ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng jersey timnas Indonesia terbaru, dikenalkan langsung oleh Ketum PSSI ke Patrick Kluivert. Erick Thohir punya harapan besar. Apakah Garuda akan terbang tinggi? Simak penjelasan detailnya. Dikritik oleh Garuda fans karena permainan timnas U20 kayak Tarkam. Akhirnya Jens Raven bersuara. Timnas U20 Indonesia masih berproses kekalahan. Bukan akhir dari perjuangan menuju Piala Dunia. U20 2025. Apakah Garuda Nusantara akan bangkit? Simak penjelasannya. Alhamdulillah, ini baru top Marco Top. Akhirnya AFC batalkan tuntutan Bahrain. Laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di GBK. Semua terungkap, PSSI siap tampil hebat. Simak penjelasannya yang membuat Garuda fans bahagia. Wah, ini baru dikatakan persiapan yang serius. Erick Thohir meeting dengan tim pelatih timnas Indonesia di Belanda. Apa yang dibahas? Persiapan rahasia untuk laga penentu kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak penjelasannya. Wow, Erick Thohir terungkap mengadakan makan malam bersama pemain timnas Indonesia di Belanda. Apa yang dibahas saat makan malam dengan pemain timnas Indonesia di Belanda? Persiapan rahasia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak berita lengkapnya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng jersey timnas Indonesia terbaru, dikenalkan langsung oleh Ketum PSSI ke Patrick Kluivert. Erick Thohir punya harapan besar. Apakah Garuda akan terbang tinggi? Simak penjelasan detailnya. Dalam sebuah momen yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan penuh semangat menyerahkan jersey terbaru. Timnas Indonesia langsung ke Patrick Kluivert. Ya, kamu nggak salah dengar. Kluivert, legenda sepak bola dunia yang begitu dihormati, kini memegang jersey Garuda dengan desain baru yang sangat mencolok dan penuh kebanggaan. Ini bukan hanya sekadar seragam, tapi simbol besar dari harapan dan impian besar bangsa Indonesia untuk mengukir prestasi di pentas dunia. Jersey anyar ini diperkenalkan pada 23 Januari 2025 dengan desain yang sangat berbeda dan berani. Dari logo Garuda yang lebih elegan di dada kiri hingga garis melintang yang memberi kesan kuat dan dinamis, jersey ini memang mencuri perhatian. Tentu saja, desain ini tak hanya mementingkan penampilan, namun mengandung makna yang mendalam. Identitas Indonesia yang kaya budaya dan alam, yang digambarkan dengan simbol bunga Edelweiss yang tersemat di dalamnya. Erick Thohir sendiri mengungkapkan harapan besarnya saat memperkenalkan jersey ini kepada Kluivert. Dengan nada penuh semangat, Erick menginginkan agar jersey ini menjadi lambang semangat juang yang tak kenal menyerah bagi para pemain timnas Indonesia. Dia berharap setiap pemain yang mengenakan jersey ini akan bertarung habis-habisan, membawa Indonesia bangga dan berjuang di kancah dunia. Kami berjuang bersama, maju bersama untuk tampil di panggung dunia, ungkap Erick dengan penuh keyakinan. Tak hanya itu, peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 angka dari Australia, yang berada di posisi kedua, yang merupakan posisi minimal untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia. Momen-momen krusial ini akan dimulai pada Maret 2025 dengan laga melawan Australia dan Bahrain. Apakah Garuda siap mengguncang dunia sepak bola? Kita tunggu saja aksi luar biasa mereka. Berikan komentar kalian. Dikritik oleh Garuda fans karena permainan timnas U20 kayak Tarkam.
Akhirnya Jens Raven bersuara. Timnas U20 Indonesia masih berproses kekalahan. Bukan akhir dari perjuangan menuju Piala Dunia U20 2025. Apakah Garuda Nusantara akan bangkit? Simak penjelasannya. Di tengah sorotan tajam dari para supporter, Timnas U20 Indonesia memang sedang berada dalam fase yang penuh tantangan di ajang mandiri U20 Challenge Series 2025. Kekalahan telak dari Suriah dan Yordania membuat para pecinta sepak bola tanah air geram dan cemas. Namun, di balik deretan kekalahan ini, Jens Raven dan rekan-rekannya menegaskan satu hal yang tak boleh dilupakan. Mereka sedang berproses, proses panjang yang akan mengantarkan mereka menuju Piala Asia U20 2025 dan impian besar melaju ke Piala Dunia U20. Meskipun hasil yang diraih belum sesuai harapan, Timnas U20 Indonesia tetap teguh dalam keyakinan mereka. Saat ini, skuad Garuda Nusantara berjumlah 28 pemain yang sedang diuji di turnamen uji coba ini untuk menemukan komposisi terbaik. Sebanyak 23 pemain yang terpilih akan dibawa ke Piala Asia U20, dan rotasi pemain sudah dilakukan demi mencari formasi yang paling solid. Jens Raven, penyerang tim yang baru saja pulih dari cedera, mengungkapkan harapannya agar para supporter tetap sabar dan memberi dukungan penuh kepada tim yang sedang membangun kekuatan ini. Proses ini untuk menemukan pilihan terbaik demi menghadapi Piala Asia, ujar Jens dengan penuh optimisme. Meski gagal mencetak gol di turnamen uji coba, pemain FC Dordrecht U21 ini tetap yakin bahwa Garuda Nusantara akan bangkit. Dengan ambisi besar, tim ini memiliki cita-cita melaju ke semifinal Piala Asia dan membuka peluang tampil di Piala Dunia U20 2025. Kami sedang berusaha memberikan hasil terbaik, tegasnya. Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret nanti menjadi momen penting bagi Indonesia. Dengan berada di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman, Garuda Nusantara tak hanya berharap bisa bertarung maksimal, tetapi juga membawa harum nama Indonesia di kancah dunia sepak bola. Apakah bisa? Bagaimana menurut kalian? Alhamdulillah, ini baru top Marco Top. Akhirnya AFC batalkan tuntutan Bahrain. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di GBK, semua terungkap, PSSI siap tampil hebat. Simak penjelasannya yang membuat Garuda fans bahagia. Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, kini harus menelan pil pahit setelah tuntutannya untuk memindahkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain ditolak mentah-mentah oleh AFC. Dengan penuh tegas, AFC akhirnya mengumumkan bahwa pertandingan krusial tersebut tetap akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Tak hanya itu, laga yang penuh tensi ini akan dimulai pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Waktu yang pas untuk menggebrak atmosfer Indonesia yang penuh semangat, apalagi dengan bulan Ramadan yang semakin mendekat. Jadwal yang dipilih oleh AFC ini tentu saja mengakhiri segala perdebatan dan tuntutan dari BFA yang ingin laga tersebut dipindahkan ke tempat netral. Setelah Timnas Indonesia sempat terbuai kemenangan pada pertemuan pertama di Rifa, September 2024, yang akhirnya berakhir dramatis dengan gol menit terakhir dari Bahrain. Meski peristiwa kontroversial tersebut memicu amarah publik tanah air dan beberapa ancaman ke BFA, AFC tetap berdiri teguh dengan keputusan mereka. Satu hal yang pasti, Indonesia kini semakin bersemangat untuk membuktikan kualitas mereka di hadapan dunia. Dengan adanya pelatih anyar, Patrick Kluivert, yang baru saja direkrut oleh PSSI, Timnas Indonesia siap menatap laga ini dengan penuh optimisme. Dengan ambisi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026, perjuangan Timnas Indonesia tidak hanya berlanjut di laga melawan Bahrain, namun juga akan bertemu dengan Australia pada 20 Maret 2025. Semua mata kini tertuju pada Garuda Nusantara yang siap memberi kejutan besar di hadapan para supporter setianya.
Wah, ini baru dikatakan persiapan yang serius. Erick Thohir meeting dengan tim pelatih Timnas Indonesia di Belanda. Apa yang dibahas? Persiapan rahasia untuk laga penentu kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja membagikan sebuah momen yang mengguncang jagat sepak bola Indonesia melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa, 28 Januari 2025. Di foto yang diunggah Erick, terlihat pertemuan yang tak biasa, yakni antara dirinya dan tim pelatih anyar Timnas Indonesia yang sedang berada di Belanda. Dalam pertemuan epik itu, hadir sosok legendaris Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Gerald van den Berg, serta Denny Lanzat, yang semuanya berbicara mengenai satu hal yang sangat krusial. Persiapan Timnas Indonesia menjelang dua laga vital dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick dengan penuh semangat membagikan informasi tentang pertemuan tersebut yang berfokus pada dua laga penentu bagi Garuda Nusantara, laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Mereka menghabiskan waktu berdiskusi intens untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sempurna dalam persiapan tim. Kami berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan Timnas Indonesia, ungkap Erick dengan nada optimis. Erick Thohir menegaskan bahwa dua pertandingan tersebut adalah momentum besar yang tidak bisa disia-siakan. Dengan persiapan matang yang tengah digodok bersama para pelatih top dunia ini, Timnas Indonesia siap memberikan segalanya untuk membanggakan bangsa di kancah dunia. Dengan persiapan yang matang, kita siap berikan yang terbaik untuk Indonesia, tegas Erick, seakan menyiapkan semangat juang yang tak tergoyahkan untuk Garuda. Wow, Erick Thohir terungkap mengadakan makan malam bersama pemain Timnas Indonesia di Belanda. Apa yang dibahas saat makan malam dengan pemain Timnas Indonesia di Belanda? Persiapan rahasia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak berita lengkapnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mencuri perhatian publik dengan sebuah pertemuan epik di Belanda bersama para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Dalam momen seru yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu, 29 Januari 2025, Erick bertemu dengan deretan pemain bintang seperti Calvin Verdonk, Tom Hay, Mace Hilgers, dan Ragnar Oratmangoen. Tapi, ini bukan pertemuan biasa. Setelah sebelumnya berinteraksi dengan pelatih anyar Patrick Kluivert, kini Erick duduk bareng para pahlawan Garuda yang bermain di Belanda dan Belgia merancang masa depan cerah Timnas Indonesia. Di balik suasana makan malam yang hangat, Erick mengungkapkan bahwa banyak hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk Timnas Indonesia, ujar Erick, menunjukkan bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar ngobrol santai. Para pemain yang hadir, seperti Tom Hay dan Mace Hilgers, sangat optimistis dan percaya diri bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di panggung dunia, terutama dengan sisa 4 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick juga mengungkapkan betapa semangat juang dan keyakinan para pemain sangat tinggi menjelang laga-laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Meski demikian, perjuangan mereka tidak akan mudah, karena Timnas Indonesia harus melawan raksasa Asia lainnya seperti China dan Jepang. Namun, dengan optimisme yang membara, Timnas Indonesia siap memberikan segalanya demi meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Tetap berikan dukungan kalian. Inilah baru Top Marco Top, bukan kaleng-kaleng. Keputusan tegas Erick Thohir setelah Indonesia U20 kalah telak di laga uji coba lawan Suriah. Apakah Indra Safri akan dipecat? Selain itu, Erick Thohir temui Sekjen KNVB di Belanda. Apa saja yang dibahas? Apakah ini jadi berkembangnya Timnas Indonesia? Simak penjelasannya.
Setelah kekalahan telak timnas Indonesia U20 dari Suriah, Erick Thohir sangat kecewa dengan pertandingan itu, walau itu hanya uji coba. Harapanku, Erick Thohir akan melakukan evaluasi terhadap Indra Safri. Bahkan bisa mengganti pelatih tersebut sebelum menapaki Piala Asia U20. Bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian. Selain itu, kehebohan dunia sepak bola Indonesia tercipta setelah pertemuan penuh bersejarah antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, Guus de Jong di KNVB Kampus Zeist, Belanda, pada Senin. Pertemuan ini bukan hanya soal ramah tamah, namun juga penuh dengan diskusi panas mengenai masa depan sepak bola Indonesia. Erick Thohir bersama pengurus PSSI dan Liga Indonesia bertemu dengan pihak KNVB untuk membahas segala hal yang berpotensi mengubah wajah sepak bola tanah air, termasuk pengembangan talenta muda, pemain senior, hingga sepak bola wanita. Tapi yang paling mengejutkan, Erick Thohir mengungkapkan rencana luar biasa untuk membawa timnas Belanda bertandang ke Indonesia dalam laga persahabatan yang pastinya bakal mengguncang stadion. Saya bersama pengurus PSSI dan Liga berada di KNVB Kampus untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Tulis Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram menggambarkan misi besar mereka. Dalam kesempatan ini, mereka tidak hanya bertukar ide, tetapi juga belajar dari cara KNVB bekerja sama dengan Liga dan menghasilkan pemain-pemain berkualitas. Tak cukup sampai di situ, PSSI juga mengundang timnas Belanda untuk melawan Garuda Indonesia di tanah air, menghidupkan kenangan laga penuh sejarah pada 2013, lalu di Stadion Gelora Bung Karno, di mana Indonesia kalah 0-3 dari raksasa Eropa tersebut. Dengan semangat yang membara, Erick menegaskan bahwa pertemuan ini adalah bagian dari upaya PSSI untuk membangun pengelolaan sepak bola yang lebih baik di Indonesia, terutama di level grassroots dan liga. Di balik semua itu ada semangat besar yang ingin dicapai, menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan talenta sepak bola dunia. Tak hanya itu, Erick juga menunjukkan sisi sportivitasnya dengan bertukar jersey timnas Indonesia terbaru dengan Guus de Jong, simbol kerjasama yang lebih erat dan penuh potensi besar ke depan. Ini adalah awal dari perjalanan gemilang sepak bola Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Waduh, Timnas U20 Indonesia kalah telak 2-0 di hadapan Wakil Presiden Gibran. Permainan yang sangat membosankan dari taktik Coach Indra. Apakah Timnas U20 Indonesia bisa bangkit dari kekalahan pahit ini menjelang Piala Asia U20? Simak penjelasannya. Gelora Delta Sidoarjo pada Senin malam, 27 Januari 2025, menjadi saksi pertempuran yang penuh drama. Namun sayangnya, Timnas U20 Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah dikalahkan oleh Suriah dengan skor telak 2-0 dalam pertandingan kedua Mandiri U20 Challenge Series 2025. Kekalahan ini tentunya menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda Nusantara yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di China pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Menghadirkan atmosfer yang luar biasa, laga ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang duduk di tribun VVIP dan menjadi saksi bisu perjalanan dramatis tim muda Indonesia. Di atas lapangan, Timnas U20 Indonesia tampak kesulitan menghadapi tekanan dari tim lawan yang langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama. Walaupun sempat menciptakan beberapa peluang emas, seperti tendangan bebas Doni Tripamungkas yang membentur tiang gawang pada menit ke-7 dan kesempatan Muhammad Ragil yang masih bisa diblok pemain Suriah,
Nasib baik seolah menjauhi timnas U20 Indonesia malam itu. Kekacauan terjadi dalam situasi bola mati yang menjadi titik lemah mereka. Untuk kesekian kalinya, timnas U20 Indonesia kebobolan lewat umpan silang yang disundul oleh Majd Manaf Ramadan pada menit ke-30, membuat mereka tertinggal 1-0. Di babak kedua, meski ada usaha dari pelatih Indra Syafri dengan memasukkan Aditya Warman dan Rizky Afrizal, Suriah kembali menunjukkan dominasinya dan menggandakan keunggulan pada menit ke-65 lewat tendangan bebas Anas Husam Dahan. Tertinggal 2-0, timnas U20 Indonesia berusaha bangkit. Namun, perlawanan mereka selalu terhalang oleh keputusan-keputusan yang merugikan, seperti gol yang dianulir karena posisi offside Rizky Afrizal pada menit ke-70. Meskipun beberapa peluang emas hadir di menit-menit akhir, termasuk upaya penyelamatan heroik dari kiper Ikram Al-Ghifari, keunggulan Suriah tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, timnas U20 Indonesia harus segera melupakan kekalahan tersebut dan fokus penuh pada laga terakhir melawan India pada 30 Januari 2025 dalam rangkaian Mandiri U20 Challenge Series 2025. Akankah timnas U20 Indonesia mampu bangkit atau justru terus terperosok? Masa depan mereka di Piala Asia U20 2025 akan sangat bergantung pada hasil pertempuran terakhir ini. Ini sangat memalukan timnas U20 Indonesia terpuruk lagi di U20 Challenge Series. Inilah alasan pelatih Indra Syafri setelah mengalami kekalahan. Apa yang harus dilakukan Garuda Nusantara? Pelajaran apa yang didapat dari kekalahan tragis ini? Simak penjelasannya. Drama mengejutkan kembali hadir di U20 Challenge Series 2025. Setelah menelan pil pahit kekalahan 0-1 dari Yordania, timnas Indonesia U20 kembali harus merasakan kekalahan telak 0-2 dari Suriah di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada Senin malam, 27 Januari 2025. Kekalahan ini tentu membuat pelatih Indra Syafri merenung dalam, menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mempersiapkan timnas U20 Indonesia menghadapi Piala Asia U20 2025 yang sudah di depan mata. Meskipun para pemain tampil berusaha maksimal, Indra mengungkapkan bahwa kesalahan taktik dan kurangnya antisipasi menjadi penyebab gol-gol yang tercipta di gawang Garuda Asia. Kami memang berusaha tampil terbuka dan lebih ofensif, ujar Indra Syafri, mencoba menganalisis permainan timnya yang kurang berhasil menembus pertahanan Suriah. Namun, serangan cepat yang dimiliki oleh Suriah terbukti sangat mematikan. 2 gol dari Suriah hadir melalui proses yang sangat rapi. Pertama, sundulan Manaf yang mengoyak jala gawang Ikram Al-Ghifari. Dan kedua, tendangan bebas spektakuler dari Anas yang tak mampu dibendung oleh kiper Indonesia. Meskipun demikian, Indra menegaskan bahwa banyak pelajaran berharga yang didapatkan dari kekalahan ini. Kekalahan ini tentunya menjadi sebuah sinyal peringatan bagi timnas U20 Indonesia yang akan segera bertarung di Piala Asia U20 2025. Dalam laga ini, Indra melihat kualitas lawan, Suriah, yang dipandang memiliki kemiripan dengan tim-tim kuat yang akan mereka hadapi di grup Piala Asia, seperti Uzbekistan dan Iran. Indra merasa timnya harus cerdik dalam merencanakan taktik dan strategi untuk menghadapi ketangguhan lawan-lawan tersebut. Challenge Series ini adalah ujian penting untuk kita mengetahui kualitas tim-tim yang akan kita hadapi nanti. Suriah bahkan sempat bermain imbang dengan Uzbekistan, dan kita bisa belajar banyak dari sana, imbu Indra, yang kini semakin yakin bahwa timnya harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Salah satu momen penting lainnya adalah
saat Jens Raven dimasukkan menggantikan Muhammad Ragil di menit ke-68. Meskipun Raven tak berhasil menciptakan ancaman berarti, namun pengalamannya di lapangan menambah jam terbang para pemain Indonesia yang tentu sangat penting untuk mematangkan strategi mereka. Sebagai penutup, Indras Jafri menegaskan bahwa banyak pelajaran yang dipetik dari laga ini yang pastinya akan menjadi bekal berharga dalam menghadapi Piala Asia U20 mendatang. Ini baru kocak, pelatih Timnas Australia, Tony Popovic terungkap menginginkan keikutsertaan Timnas Australia di Piala Ciki, AFF. Padahal Indonesia sudah tidak menganggap piala tersebut. Penasaran? Dengan alasan mengejutkan di balik semua ini? Simak penjelasan menariknya. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, mengungkapkan hasrat besarnya agar timnya bisa merasakan ketatnya persaingan di Piala AFF, sekarang dikenal sebagai ASEAN Cup, di edisi mendatang. Meskipun Australia sudah menjadi anggota penuh AFF sejak 2013, mereka belum pernah tampil di ajang bergengsi Asia Tenggara tersebut. Popovic dengan penuh semangat mengatakan bahwa semakin banyak pertandingan internasional untuk Socceroos, semakin baik pengalaman yang akan didapatkan Timnas Australia. Namun, meskipun ide ini sangat didukungnya, ada satu kendala besar yang menghalangi Australia untuk ambil bagian. Bentrokan dengan jadwal Liga Australia, A-League, yang bikin pusing kepala. Dalam wawancaranya dengan ESPN, Popovic mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pesat sepak bola Asia Tenggara sejak Australia bergabung dengan AFF. Ia percaya, jika Australia bisa berlaga di Piala AFF, hal itu akan menjadi pengalaman tak ternilai bagi para pemain, terutama bagi pemain muda yang ingin mengembangkan diri di panggung internasional. Popovic pun menambahkan, meskipun tantangan besar ada di depan mata, dia tetap berharap kesempatan itu bisa terbuka lebar demi masa depan sepak bola Australia. Jika ada peluang untuk meningkatkan integritas kalender internasional dan membantu para pemain kami, saya terbuka untuk itu, ujarnya dengan antusias. Namun, meski antusiasme Popovic tinggi, realita mengenai jadwal turnamen dan ketatnya kalender lokal tetap menjadi hambatan serius. Popovic khawatir turnamen ini akan bertabrakan dengan jadwal A-League yang bisa membuat mereka kesulitan menyesuaikan diri. Meskipun begitu, dirinya tetap berharap bahwa jika Socceroos akhirnya bisa ambil bagian, hal tersebut akan memberi kesempatan emas bagi pemain untuk berkembang dan membuka peluang mereka bermain di liga-liga top dunia. Geger, Raja Nainggolan ditangkap polisi di tengah kariernya yang cemerlang, dituduh terlibat dalam kasus penyelundupan kokain internasional. Polisi temukan bukti mengejutkan, mobilnya disita. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta-fakta yang bikin terkejut. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola. Raja Nainggolan, mantan pemain Bhayangkara Presisi Indonesia FC, tiba-tiba ditangkap oleh polisi Belgia dalam sebuah operasi besar terkait penyelundupan kokain. Berita ini pertama kali dilaporkan oleh media Belgia, Gazet van Antwerpen, yang mengungkapkan bahwa Nainggolan diciduk dalam penyelidikan besar yang melibatkan jaringan narkoba internasional yang diduga menyelundupkan kokain dari Amerika Selatan ke Eropa melalui pelabuhan Antwerp. Pada Senin pagi, 27 Januari 2025, polisi Belgia melancarkan razia besar-besaran dengan menggerebek 30 rumah di wilayah Antwerp dan Brussels. Salah satunya adalah kediaman Raja Nainggolan. Pencarian tersebut dilakukan dalam konteks penyelidikan yang dipimpin oleh Departemen Kejahatan Terorganisir dari kantor Kejaksaan Brussels. Menurut pernyataan kejaksaan, Raja Nainggolan kehilangan kebebasannya dalam operasi ini
dan saat ini ia tengah menjalani interogasi. Yang semakin menambah kehebohan, mobil pribadi Nainggolan juga disita oleh pihak berwajib sebagai bagian dari penyelidikan. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa pengacara Nainggolan sedang dalam perjalanan untuk mendampingi sang pemain. Ironisnya, Nainggolan baru saja kembali ke Belgia dan bergabung dengan klub sepak bola Lokeren Temse setelah meninggalkan Bhayangkara FC pada akhir musim lalu. Karirnya yang sebelumnya bersinar di Italia dan Eropa kini tercoreng dengan kabar yang sangat mengejutkan ini. Kejadian ini tentunya menambah deretan kontroversi besar yang tengah membelitnya.